Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita di malam hari ini, dan juga kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini ya. Dan salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita cahaya yang terang benderang setelah berlalunya kegelapan, disebabkan wujud beliau sebagai rahmatan lil alamin. Mohon maaf, saya baru upload setelah sekian lama ya. Sekali upload langsung judulnya seperti ini. Saya mohon maaf sama sekali kepada sahabat-sahabat semuanya. Nah, saya kali ini akan membahas sedikit tentang bagian ulumul Quran ya, tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebenarnya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ini terjadi di awal masa kenabian Rasulullah sebagai tanda kenabian beliau, dan asbabun nuzul ini turun dengan berbagai macam sebab ya. Asbabun nuzul Al-Quran itu artinya kan sebab-sebab turun Al-Quran. Nah, jadi ada beberapa ayat yang diturunkan dengan sebab atau kejadian peristiwa tertentu, dan ada beberapa ayat juga yang diturunkan tanpa sebab. Nah, yang diturunkan dengan sebab-sebab itu juga terjadi beberapa macam kategori. Ada yang diturunkan langsung sekaligus satu surah, contohnya seperti surah Al-Ikhlas misalnya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik tentang bagaimana Tuhan itu diciptakan dan seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Dan surah Al-Lahab itu turun ketika Abu Lahab mencela Rasulullah SAW terkait apa yang beliau sampaikan tentang agama Islam. Sebab itulah turun surah surah Al-Lahab itu, dari mulai ayat 1 hingga ayat 5. Itu sekaligus satu surah. Nah, ada juga surah yang ayat-ayatnya itu diturunkan hanya untuk suatu peristiwa tertentu saja ya, yang mana peristiwa itu misalnya contoh seperti seperti tentang khamar, tentang surah Al-Baqarah ya, ayat 19 itu tentang, bukan ayat 219 maksud saya, tentang khamar itu yang diturunkan hanya satu surah, hanya satu ayat saja. Dan nah, ada juga satu ayat dalam satu surah yang diturunkan hanya pada khusus peristiwa tertentu saja. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 219 tentang khamar yang diturunkan karena ada yang bertanya bagaimana khamar itu sebenarnya untuk kehidupan manusia, apakah diharamkan atau halal. Jadi khamar itu dikatakan banyak
mudaratnya dan ada juga manfaatnya, tetapi mudaratnya itu lebih banyak. Itu adalah salah satu contoh. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang diturunkan hanya untuk peristiwa tertentu tanpa satu surah sekaligus. Ada juga yang satu surah itu diturunkan setengah-setengah sesuai namun temanya itu berkelanjutan. Misalnya seperti surah Ad-Dukhan, misalnya ada surah Ad-Dukhan ayat 10 dan beberapa ayat setelahnya seperti ayat belasan itu ada yang turunnya di waktu terpisah tapi maknanya saling berkaitan. Sebenarnya banyak sih yang saya lupa begitu bagaimana sebenarnya tentang nuzulul Quran ini. Namun saya hanya bisa membahasnya sesuai pengetahuan saya. Tujuan nuzulul Quran, asbabun nuzul ini dibentuk, ilmu asbabun nuzul ini dibuat, tujuannya adalah supaya memudahkan pemahaman umat begitu terkait Al-Quran. Jadi kalau ada misalnya ayat-ayat yang bertentangan tetapi singgungannya maknanya itu hampir sama namun bertentangan, misalnya hukum sholat dalam keadaan biasa dan hukum sholat dalam keadaan perang. Nah, itu bisa diambil preferensi dari asbabun nuzul. Jadi ketika para ulama melihat sudut pandang dari asbabun nuzul yang telah disampaikan, maka para ulama bisa mengkategorikannya kalau maksud ayat ini untuk peristiwa apa dan untuk waktu apa begitu. Apakah berlaku di semua zaman atau tidak begitu. Jadi tujuan asbabun nuzul ini dibuat, ilmunya disusun, ilmu asbabun nuzul ini adalah supaya kita lebih mudah memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat, baik ayat itu terlihat bertentangan atau tidak. Karena sejatinya ayat Al-Quran itu tidak akan ada yang bertentangan. Nah, salah satu asbabun nuzul yang paling menarik untuk kita kaji adalah tentang asbabun nuzul surah Abasa ini ya, yang berkaitan dengan seorang disabilitas netra, yang mana beliau ini seorang disabilitas netra ini ingin belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi para pembesar kaum Quraisy, tetapi seorang disabilitas netra ini tidak terlalu seorang disabilitas netra ini Rasulullah itu tidak ngeh begitu dengan beliau, sehingga Allah menurunkan Al-Quran surah Abasa dimulai dari ayat 1 sampai, insyaallah saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
kalla innaha tadhkirah. Nah, itulah dia surah Abasa yang saya bacakan ayat 1 hingga 11. Saya juga lupa turunnya itu dari ayat 1 hingga berapa. Dan saya akan mencoba membacakan terjemah surah Abasa ayat 1 hingga 11 yang saya baca ini. Berikut terjemahan surah Abasa ayat 1 sampai 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dari sini seorang disabilitas seperti saya ini tentu bisa mengambil pelajaran bahwa segala perjuangan itu tidak patut dijadikan alasan untuk menyerah jikalau mendapati kegagalan di dalamnya. Karena yang namanya perjuangan itu patut diperteguh dengan apa yang kita pilih, yaitu pilihan kita tentang kebenaran. Berarti kalau kita tahu bahwa itu benar, untuk apa kita menyerah? Jadi marilah terus berjuang wahai sahabat-sahabatku, sesuai dengan asbabun nuzul ini. Abdullah bin Ummi Maktum berjuang untuk menuntut ilmu, berjuang untuk mendapatkan pengajaran Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah SAW diberi perumpamaan melalui turunnya Al-Quran surah Abasa ini, bahwa seluruh kaum disabilitas di dunia ini tidak layak menyerah terhadap pilihan mereka untuk kebaikan mereka. Nah, sekian dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Memang ya, kalau disabilitas itu khususnya seorang tunanetra, tidak ada yang tahu kita berjuang itu
sekuat apa dan sesendiri apa kita berjuang, atau sebersama apa kita berjuang itu, baik kita berjuang dalam kesendirian atau kebersamaan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak boleh menyerah kalau pilihan kita itu penuh kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.